Jadi Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Pertama oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kabarnya dulu Nabi Adam itu, teman-teman sekalian, diturunkan di Hind. Ketika turun dari atas langit, turunnya tahu kan kenapa? Bukan karena belum bayar pajak dikeluarin dari surga gitu ya, nggak gitu, atau belum bayar kos-kosan di surga gitu. Teman-teman sekalian, Nabi Adam dikeluarkan bersama dengan Siti Hawa dari surga disebabkan karena akalat syajarah, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat minhuma sau'atuhuma, maka pakaian-pakaian kebesaran mereka di surga berhamburan. Kemudian saat itu juga Siti Hawa keluar darah dari bawah beliau ya. Dia bertanya, "Mahadha ya Rab, apa ini ya Allah?" Allah berkata, "Ya Hawa, hadza laki wa li zawji wa li banatiki ila yaumil qiyamah." Ini adalah head untukmu dan untuk semua anak-anak perempuanmu sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Makanya perempuan pada punya head kan ya. Sementara Nabi Adam, nah ini saya baca kisah ini di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab mengenai haji. Teman-teman sekalian, Nabi Adam ketika makan buah tersebut segera keluar kayak tulang dari leher beliau. Ini yang disebut dengan nama jakun ya. Makanya anak laki-laki pada punya jakun tuh. Begitu kan? Bisa dioperasi apa enggak tuh jakun Ustazah? Kagak ngerti dah saya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah pun menurunkan keduanya di atas muka bumi. Kabarnya Nabi Adam turunnya di Hind, di India sekarang ya. Sementara Siti Hawa kabarnya turun di Jeddah. Karenanya kotanya disebut kota Jeddah karena Jeddah artinya adalah nenek moyang gitu ya, artinya adalah nenek gitu. Jadinya kota Jeddah itu karena ia adalah tempat turunnya Siti Hawa. Wallahu a'lam. Yang kayak beginian kan sejarah nggak bisa dicari kebenarannya begitu ya. Nah itu teman-teman. Kemudian Nabi Adam pun berusaha untuk menemukan Siti Hawa. Kebayang zaman itu loh, mau nyari orang nanyanya sama siapa? Dinosaurus. Nyari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian mereka berjumpa, kabarnya di padang Arafah. Makanya tuh waktu saya naik ke Jabal Rahmah yang tempat padang Arafah itu ya, itu teman-teman sekalian kalau lagi nggak musiman haji, padang Arafah tuh kosong, sepi gitu, sepi. Palingan ada orang-orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar lihat ini loh. Kalau ibadah haji itu jadi rame karena ini adalah padang Arafah gitu. Nama gunungnya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Kabarnya di atas gunung situ tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Teman-teman sekalian, di situ tuh ada kayak semacam apa sih kalau di pusat kota tuh? Tugu ya. Kayak dibangunin tugu gitu di atasnya bukit Rahmah itu. Nah itu banyak banget orang-orang di Indonesia tuh yang suka pada nulis di situ. Andi, Love, Rini. Di belakangnya ada tulisan lagi, Andi, Love, Dini. Nah yang sebenarnya yang mana nih? Itu katanya ya, kayaknya nih yang di depan ditulis sama bininya, yang di belakang tulis sama lakinya. Yang mustajab yang mana tuh? Kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah? Nggak perlu yang begitu-begituan teman-teman, nggak perlu. Itu kayak anak SMA, anak SMP suka nulis di toilet nggak sih? Nggak perlu, sekali lagi ya, ngotorin aja. Jadi bikin pemerintah Saudi Arabia sibuk ngecat mulu tuh tugu. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, di sanalah keduanya bertemu dan padang Arafah makanya disebut sebagai Arafah gitu kan, karena itu adalah tempat ta'arufan, tempat ketemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi keduanya tentu saja sudah menjadi suami istri. Sejak kapan Ustazah jadi suami istrinya? Sejak mereka berdua Allah ciptakan di surga. Ini paling keren nih akad nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya, nggak pakai penghulu. Kabarnya ketika Nabi Adam sendirian di surga, dia pun merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan dari salah satu tulang rusuknya Siti Hawa. Jadi kalau Nabi Adam tuh diciptakan dari tanah gitu ya. Nabi Adam kan Allah SWT ciptakan dari tanah teman-teman. Nah itu kemudian
Kalau Siti Hawa diciptakannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan dirimu. Jadi jangan sibuk nyibuk nyari tulang rusuk. Saya nih sebenarnya diciptakan dari tulang rusuknya siapa ya? Menurutmu orang yang pernah kawin 10 kali tulang rusuknya sisa berapa? Enggak gitu dek. Terus perempuan yang pernah kawin 3 kali tulang rusuknya barengan gitu? Nah enggak gitu ya. Itu Nabi Adam dengan Siti Hawa aja. Yang Nabi Adam diciptakan dari tanah dan air, sementara Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Hanya Siti Hawa. Sementara kita semua sebagai manusia yang normal, yang biasa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita mimma indafik yakhruju min baini sulbi wattaraib. Kita semuanya diciptakan dari air sperma seorang laki-laki yang masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan berjumpa dengan indung telur. Kemudian terciptalah tubuh manusia dari sana. Begitu. Itu teman-teman, yang diciptakan dari tulang rusuk sekali lagi hanya Siti Hawa. Sekali lagi hanya Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam begitu bangun tidur, dia lihat begitu pas apalah ya, saya nggak tahu tuh di surga ada tidur apa enggak. Sebab yang saya pernah dengar di surga tuh nggak ada tidur, gitu kan? Nah, pas noleh tiba-tiba ada cewek gitu kan, cakep, gitu. Mirip seperti dirinya, punya tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Maka Nabi Adam pun berusaha mendekati dia. Allah kemudian berkata, ya Adam, la tagrub ilaiha hatta tuaddi mahraha. Nah ini ada di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man arada nurun nabawi fa alaihi bil anwaril muhammadiyah. Siapa yang kepengen banyak dapat cahayanya Nabi Muhammad, bacalah kitab Anwar Muhammadiyah. Jadi sekalian saya muliakan, di dalam kitab tersebut dikisahkan kisah ini. Jadi Nabi Adam ketika mendekati Siti Hawa, Allah berkata kepadanya, Adam, kamu gak boleh dekat sama dia sampai kamu akad dan bayar maharnya. Sampai kamu bayarin maharnya baru bisa jadi halal. Wa ma mahroha ya Rabb. Nabi Adam nanya, apa maharnya ya Allah? Allah berkata, antusalli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyara marrat. Bersolawatlah kepada kekasihku Muhammad 10 kali. Nabi Muhammadnya belum ada nih. Akan tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya memang salah satu hal yang baik untuk kamu perbanyak dalam rangka mudah untuk diijabah hajat adalah bersolawat. Kamu kalau pengen apa-apa, udah banyakin solawat aja dah. Itu senjata kita banget teman-teman. Nabi Adam ini bukan umatnya Nabi Muhammad loh. Sebenarnya kan segitunya aja urusannya sama solawat. Apalagi kita nih yang umatnya. Itu adalah senjata besar, senjata ampuh yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita ini. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.